Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amran Halim dengan NIM K1A021021. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas budidaya tanaman obat yang berjudul budidaya tanaman rumput laut coklat Sargassum sp. Berikut outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teknik budidaya, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun pendahuluannya, yaitu Sargassum sp merupakan salah satu jenis alga coklat Phaeophyceae yang banyak ditemukan di perairan tropis termasuk wilayah pesisir Indonesia. Alga ini tumbuh menempel pada substrat keras seperti batu karang di daerah pasang surut hingga kedalaman sekitar 0,5 sampai 10 meter. Keberadaan Sargassum sp sangat penting karena mengandung alginat, yaitu polisakarida yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, kosmetik, dan tekstil. Potensi ekonominya yang sangat tinggi menjadikan Sargassum sp sebagai salah satu komoditas strategis dalam pengembangan industri kelautan. Namun, hingga kini pemanfaatannya masih didominasi oleh eksploitasi liar dari alam, yang dalam jangka waktu panjang dapat mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, upaya budidaya menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Adapun teknik budidaya dari Sargassum sp ini ada 3, yaitu patok dasar, rakit apung, dan lung line atau rawai. Teknik yang pertama yaitu metode patok dasar dilakukan di daerah pasang surut dengan substrat keras menggunakan patok bambu atau kayu yang ditancapkan ke dasar perairan. Bibit Sargassum sp diikat pada tali ris yang dibentangkan di antara patok. Kemudian metode rakit apung menggunakan konstruksi rakit dari bambu yang mengapung di permukaan laut yang memungkinkan paparan cahaya matahari secara optimal. Bibit diikat pada tali ris yang digantung pada struktur rakit tersebut. Kemudian ada metode long line menggunakan sistem tali horizontal yang digantung dengan pelampung di laut, seringkali diterapkan di perairan lebih dalam. Teknik ini efektif menghindari tanaman dari gangguan organisme seperti bulu babi dan memberikan akses nutrien dari pergerakan air. Berikut kelebihan dan kekurangan dari metode budidaya Sargassum sp. Yang pertama ada patok dasar, yaitu kelebihannya stabil, cocok dipasang surut. Kemudian kekurangannya itu resiko merusak terumbu karang. Kemudian ada rakit apung, yaitu kelebihannya pencahayaannya optimal, namun kekurangannya tidak cocok di perairan berombak. Kemudian ada long line atau rawai, itu kelebihannya biayanya murah, bebas hama, tapi kekurangannya perlu lokasi tenang dan dalam. Berikut pembahasan dari kelebihan dan kekurangan dari metode budidaya Sargassum sp, yang dimana metode budidaya Sargassum sp yang telah diterapkan di berbagai lokasi menunjukkan karakteristik dan hasil yang berbeda-beda. Metode patok dasar efektif digunakan di wilayah pasang surut dengan substrat keras seperti pasir atau karang dan cocok untuk wilayah yang tenang. Namun metode ini berisiko merusak ekosistem karang apabila patok ditanam pada area dengan terumbu aktif. Kemudian metode rakit apung memanfaatkan paparan sinar matahari optimal dan cocok untuk lokasi perairan tenang meski lebih sensitif terhadap gelombang besar. Adapun metode long line atau rawai lebih fleksibel dari sisi biaya dan efisien ruang, serta meminimalisasi gangguan organisme seperti bulu babi, namun memerlukan kedalaman tertentu dan perawatan lebih intensif. Selanjutnya, eksplorasi bibit Sargassum sp umumnya dilakukan di wilayah perairan dangkal seperti di Teluk Ekas dan Batu Layar, Lombok. Bibit biasanya diambil dari kedalaman 0,5 hingga 10 meter, terutama saat air surut, karena tanaman ini tumbuh menempel di dasar substrat keras. Jika eksplorasi dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengelolaan yang baik, hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi alami, rusaknya ekosistem dasar laut, serta terganggunya rantai makanan di perairan tersebut. Di sisi lain, budidaya Sargassum sp telah terbukti membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir di berbagai lokasi di Lombok seperti Gerupuk dan Ekas. Pembudidayaan rumput laut mulai mengembangkan komoditas ini sebagai alternatif sumber penghasilan. Seiring meningkatnya permintaan industri akan alginat, budidaya Sargassum sp berpotensi menjadi sektor ekonomi baru yang berkelanjutan dan bernilai tinggi.
Adapun kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu Sargassum sp merupakan alga coklat yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena kandungan alginatnya yang digunakan dalam berbagai industri eksploitasi liar yang masih menjadi sumber utama pasokan beresiko mengancam keberlanjutan populasi dan ekosistem laut. Oleh karena itu, budidaya menjadi solusi penting. 3 metode utama budidaya yang telah ditetapkan adalah patok dasar, rakit apung, dan longline, masing-masing dengan keunggulan dan keterbatasannya, tergantung pada kondisi lingkungan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti berat bibit, kedalaman tanam, dan jarak tanam sangat mempengaruhi pertumbuhan Sargassum sp. Selain itu, budidaya ini telah terbukti memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir di berbagai wilayah seperti Gerupuk dan Teluk Ekas yang ada di Lombok. Dengan pengelolaan yang tepat, Sargassum sp berpotensi menjadi komoditas unggul kelautan yang ramah lingkungan dan mendukung pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada tanggapan atau pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.